Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Lalu Saufi, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Mataram dengan NIM 25011111320. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN 1 Labuan Lombok kelas 6 dengan materi hukum halal dan haram. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semua hari ini? Alhamdulillah. Ya, baik anak-anak semua, kita untuk mengawali kegiatan kita hari ini, ya, kegiatan pembelajaran kita supaya lebih barokah, lebih bermanfaat sehingga kita mendapatkan ilmu yang barokah, maka kita awali dengan kita berdoa. Baik, untuk itu anak-anak semua kita harapkan ketua kelas ya untuk maju ke depan memimpin doa. Oke, baik. Ayo berdoa. Siap mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syarah li Amin. Kita absen dulu ya. Kita cek kehadirannya, siapa yang masuk dan siapa yang tidak masuk. Balkis Septia Marzwandi, Hafizatul Ummi, Faizah Dewi Zahra, Kansa Az-Zahra Ulfa, Junior Apandi. Ya, baik, semua masuk ya. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanahku padaku, di sanalah aku berdiri, jadikan dirimu. Indonesia bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hidup bangsaku, hidup negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah kadernya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang materi tentang halal, tentang pemaaf ya. Nah, sekarang kita masuk kepada materi tentang halal dan haram.
Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa atau peserta didik dapat menjelaskan pengertian halal dan haram dengan benar, ya. Baik, sebelum lanjut, ya, Pak Guru ingin menampilkan sejenis permainan menurut kalian nanti nih. Kira-kira halal atau haram ini binatang ini untuk dimakan, ya. Baik, nih ya, halal apa haram? Ya, haram. Ya, kita cek jawabannya. Ya, jadi jawabannya adalah haram. Ya, baik. Nah, jadi kalian sudah tahu ini ya, di benak kalian sudah tahu makanan ini haram, ya. Nah, sekarang kita sedang berada di lingkungan sekolah. Baik, sebelum lanjut, kita cek dulu melihat kehalalan, keharaman atau dilema kita untuk memilih makanan yang haram ataupun yang halal, ya. Terutama di lingkungan di sekolah. Baik, bisa diperhatikan nih ya. Hai guys, apa yang kita makan sekarang benar-benar sekarang ini? Ayo diperhatikan ya. Kalau kita terbiasa mengkonsumsi makanan yang aman dan bergizi, saat dewasa nanti tubuh kita akan sehat dan kuat. Nah, ternyata salah makan bisa bikin kita menjadi sakit loh, seperti diare, mual, dan muntah. Tubuh kita membutuhkan gizi yang dapat diperoleh dari makanan dan minuman yang kita konsumsi. Salah satunya melalui jajanan. Jadi, kita harus bisa memilih jajanan yang aman. Kira-kira jajanan seperti apa ya yang aman untuk tubuh kita sekarang hingga masa depan? Jajanan yang aman adalah jajanan yang tidak mengandung minuman yang berbahaya, mengandung yang berbahaya, dan bernutrisi yang tidak seharusnya ada di makanan. Kuman yang berbahaya, contohnya salmon, dapat menyebabkan struktur, tipes, atau penyakit lainnya. Bahan kimia berbahaya, contohnya formalin, fluoraks, berwarna merah, berwarna merah, dan konsumsi terus-menerus dapat menyebabkan penyakit seperti kanker. Lalu, benda asing yang tidak seharusnya ada di jajanan, contohnya isi status atau lambung, dapat membahayakan kita yang mengkonsumsinya. Jika kita akan jajan, perhatikan ya, apakah pedagang semacam gizi, pastikan global pengeluaran gizi, serta perhatikan apakah menggunakan dosi. Jangan lupa, pedagangnya juga harus menggunakan masker dan sarung tangan. Nah, jajanan yang kita beli bisa berasal dari pangan segar seperti jajanan berkapal, pangan siap saji seperti ayam, siomay, ketoprak, dan pangan olahan dikemas seperti minuman kemasan, biskuit, dan lainnya. Jika tidak jajan berupa pangan segar seperti buah potong, coba perhatikan warnanya, apakah masih cerah warni, tampilannya, apakah masih segar atau tidak, serta harum khas buah. Jika jajanan berupa pangan siap saji, maka perhatikan juga jajanan disiapkan dalam wadah bersih dan tertutup, menggunakan pembungkus yang bersih dan aman, tidak menggunakan kertas bekas atau koran. Hindari jajanan yang berwarna mencolok, tidak basi, dan tidak berbau kering. Jika jajanan berupa bahan bahan kemas, cek kemasan dalam kemasan baik atau tidak, cek label, cek nomor izin edar seperti BPOM, LIND, BPOM, LIRL, dan LIRP, cek masa kedaluarsa. Yuk guys, cerdas memilih jajanan yang aman agar selalu sehat sepanjang masa. Oke, tuh ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan ketika kita membeli atau memilih jajanan yang ada di kantin ya. Baik, selanjutnya satu lagi ya Pak Guru, nih biar tahu ke halal atau haram itu apa ya. Baik, hukum halal dan haram ya. Nah, definisi halal dan haram ya. Halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan
atau dibolehkan oleh syariat untuk digunakan atau dilaksanakan, ya. Kemudian selanjutnya, apa itu haram? Haram adalah segala sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan atau dibolehkan oleh syariat ya untuk digunakan atau dilaksanakan, ya. Tuh. Selanjutnya, definisi khusus halal. Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi atau dilakukan, ya. Tuh. Selanjutnya, haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan atau dikonsumsi atau dilakukan. Perlu kita ketahui, ya, hukum halal dan haram ya secara khusus yang berkaitan dengan makanan dan minuman atau segala hal yang digunakan oleh umat muslim. Dasar-dasar hukum ya tentang hukum halal dan haram. Yang pertama adalah Al-Qur'an, ya. Dasar hukumnya itu adalah Al-Qur'an. Selanjutnya sumber hukum yang kedua adalah yaitu hadis. Ya, sumber yang kedua adalah hadis. Nah, hadis atau yang disebut dia dengan sunnah. Nah, ini artinya ya segala perkataan, perbuatan, ketetapan dan persetujuan ya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijadikan landasan syariat Islam. Nah, al-hadis atau sunnah berfungsi apa fungsinya? Untuk menjelaskan ya dari Al-Quran yang masih bersifat mujmal atau yang masih umum, menerangkan hukum-hukum yang tidak tersebut secara jelas di dalam Al-Quran dan merinci hal-hal yang dinyatakan secara umum atau mujmal di dalam Al-Quran. Selanjutnya ya yang ketiga ini adalah ijtihad. Nah, apa dimaksud dengan ijtihad? Pengerahan segala upaya, pengetahuan, kemampuan, terutama kemampuan daya pikir yang dimiliki para mujtahid. Orangnya disebut mujtahid, orang yang melakukan pemikiran, pengetahuan, yang memiliki pengetahuan. Itulah yang disebut dia dengan mujtahid. Hasil dari pemikirannya itu disebut dia dengan ijtihad. Di Indonesia, ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia yang bisa melakukan ijtihad dan memberi fatwa atas hal-hal yang dipertanyakan oleh masyarakat tentang boleh atau tidaknya sesuatu dalam hukum Islam ini ya. Nah, nanti ada dia label-label ini, muncullah label ini, label halal. Pernah nggak lihat makanan yang ada logonya, lambangnya seperti ini? Nah, ya, atau yang seperti ini? Pernah? Ya. Nah, kalau sudah punya label atau logo yang seperti ini, maka positif itu hukumnya kalau dimakan apa? Halal. Nah, sekarang bagaimana kalau kita dihadapkan yang ada di kantin yang tidak memiliki label atau logo, dihadapkan dengan makanan dan minuman yang tidak punya kejelasan hukum, bagaimana menurut kalian? Ayo, kira-kira. Nah, untuk pertanyaan ini kita akan jawab di LKPD ya. Pertanyaan ini kita jawab di LKPD. Sebelum Pak Guru bagikan LKPD, tentunya Pak Guru pengen kalian di kelompoknya dibagi 4 ya. Ya, dibagi 4. Atau ada sudah kelompoknya sudah jadi kemarin? Sudah? Atau yang tempat dulu ini sudah sesuai kelompoknya? Sudah. Baik, kalau gitu guru mau bagikan kalian LKPD ya. Nanti kalian jawab pertanyaan tadi ya. Tuh, di kantin sekolah banyak jajanan yang belum jelas asal usulnya dan tidak memiliki label halal. Tuh ya. Bagaimana cara kita memastikannya bahwa makanan yang kita makan tersebut adalah halal? Ya, kalian jawab nanti di
sampingnya ini ya, di belakang. Ya, Pak Guru bagikan dulu. Ini ya. Nih, langsung dijawab di sini. Bawahnya di belakangnya. Ayo, silakan dikerjakan ya. Kelompok berapa ini? 1. Tulis kelompok 1 di sana. Nah, kelompok 1 ya. Sebaiknya Ya, ya. Ah. Sudah jadi semuanya? Nah, ya baik. Pak Guru mengharapkan perwakilan dari kelompoknya untuk membacakan hasil dari diskusinya ya. Kita mulai dari kelompok 1 terus selanjutnya sampai 4 ya. Ayo silakan kelompok 1 untuk maju membacakan hasil diskusinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Di kantin sekolah banyak jajanan yang belum jelas asal usulnya dan tidak memiliki label halal. Bagaimana cara kita memastikan bahwa makanan yang kita makan halal? Kita bisa memastikan makanan yang kita makan halal dengan melihat label halal dari MUI pada kemasan makanan atau minuman. Jika tidak ada label halal, sebaiknya menanyakan bahan dan cara membuatnya kepada penjual. Bila masih ragu, lebih baik menghindarinya agar tidak terjerumus pada hal yang haram. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya, kelompok berapa? 2. Ayo silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahan di kantin sekolah banyak jajanan yang belum jelas asal-usulnya dan tidak memiliki label halal. Bagaimana cara kita memastikan bahwa makanan yang kita makan halal? Cara memastikan makanan halal dengan memperhatikan bahan-bahan yang digunakan. Apakah berasal dari hewan yang sembuh sesuai syariat Islam atau tidak mengandung bahan larang seperti babi atau alkohol. Selain itu, kita juga harus membeli tempat makan terpercaya dan bersih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kantin sekolah banyak jajanan yang belum jelas asal-usulnya dan tidak memiliki label halal. Bagaimana cara kita memastikan bahwa makanan yang kita makan halal? Silakan jawabannya. Kali. Kita dapat memastikan makanan halal dengan mencari informasi tentang produsennya. Biasanya produsen yang menjaga
kehalalan produknya akan mencantumkan sertifikat halal. Selain itu, kita bisa membaca komposisi bahan di kemasan dan menghindari makanan yang meragukan asal-usulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo selanjutnya kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami bersama kelompok saya. Di kantin sekolah banyak jajanan yang belum jelas asal-usulnya dan tidak memiliki label halal. Bagaimana cara kita memastikan bahwa makanan yang kita makan halal? Jawaban kami yaitu, untuk memastikan makanan halal, kita bisa berkonsultasi dengan guru, orang tua, atau tokoh agama. Bila menemukan yang tidak jelas kehalalannya, kita juga bisa mempelajari tanda-tanda makanan halal dari ajaran Islam. Misalnya, tidak berasal dari bangkai, darah, babi, atau binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Itu ya dari diskusi kelompok itu ya tentang memilih makanan ya. Kita berada di sekolah ini ya, dilema memilih makanan yang belum jelas kehalalannya. Nah, jadi itu ya. Kira-kira dari kalian ini ada enggak yang mau menanggapi dari setiap kelompoknya ini? Memberi tanggapan. Ayo. Oh, ini pertanyaan nih. Nah, kira-kira dari ini kalau pertanyaannya temannya Kansa, ada enggak yang bisa jawab? Bagaimana hukumnya kalau makan kuda katanya? Nah, ayo, ada yang bisa? Makan kuda. Daging kuda ini, boleh enggak kita makan? Ya. Oke, Pak Guru jawab ya. Tadi makan daging kuda itu boleh ya. Hukumnya itu makruh. Ya, tapi lebih baik dihindari ya. Boleh dimakan, tapi lebih baik dihindari ya. Baik. Nah, setelah itu kita sudah mempelajari tentang hukum halal dan haram. Jadi pentingnya kita memilih makanan yang halal dalam setiap kita melakukan ya, misalnya kita ke kantin beli jajan, kita harus pastikan ya. Tadi sudah dijawab, ada yang menjawab tentang kita lihat dari yang membuatnya bersih atau enggak, caranya membuatnya ya. Kemudian kita lihat dari makanan itu walaupun dia halal, tetapi kalau tidak menyebut nama Allah kata temannya tadi, maka itu juga termasuk haram ya. Jadi ayam dipotong tapi tanpa menyebut nama Allah, maka apa? Hukumnya apa? Haram. Tuh ya, jadi cara memprosesnya, cara membuatnya juga harus ya sesuai dengan syariat Islam. Kemudian jenis-jenisnya juga. Tuh ya. Kalau kita tidak paham lagi kata temannya yang kelompok lain tadi, bisa kita konsultasi sama guru atau orang tua kita di rumah. Tuh, konsultasi kepada guru, orang tua atau di lingkungan kita. Kemudian juga memilihnya kita lihat label halalnya katanya. Ada enggak label halalnya? Kalau sudah ada label halal, maka itu sudah pasti halal kita makan. Jadi tidak perlu ragu. Ada tulisan halalnya. Misal ini ya. Ada enggak label halalnya di sini? Ah, ini nih contohnya nih, ada label halal. Ya, kayak yang logonya tadi. Maka itu sudah pasti dia halal. Tuh ya. Jadi itu ya. Selanjutnya nanti supaya pemahaman kita lebih mendalam, lebih pas ya. Pak Guru ingin kalian mencatat makanan
yang halal dan yang haram yang kalian temui di rumah, ya. Kalian catat berapapun jumlahnya. Kalau dapatnya 5, tulis 5. Kalau dapatnya 10, tulis 10. Tuh ya. Baik. Tadi itu pembelajaran kita hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Karena makanan halal dan haram ini harus benar-benar kita kita perhatikan supaya ketika kita memakan sesuatu itu baik untuk kesehatan kita, karena salah satu penyebab penyakit itu adalah kita mengkonsumsi barang-barang atau makanan-makanan minuman yang haram. Tuh ya. Baik, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama kita berdoa ya. Sama-sama kita berdoa. Ayo silahkan kembali ketua kelas untuk memimpin doa. Siap mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Amin. Ya, baik. Silakan duduk kembali. Baik, Pak Guru, akhiri dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.